Sudah saya sampaikan apa yang saya mampu, sudah saya lakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Kenapa bahaya kalau putus dari guru? Di yaumul akhirat orang akan disiksa semua masuk neraka, kecuali orang-orang yang ditolong dengan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa orang yang akan dibebaskan dari siksa melalui syafaat Rasulullah? Allah memberikan kompensasi kepada Muhammad. Ya Muhammad, umatku silahkan pilih 70.000 masuk surga tanpa hisab. Tuh, Rasulullah belum menerima. Ya Allah, umatku banyak miliaran, kalau cuma 70.000 bagaimana nasib yang lain? Oh, kalau begitu silakan setiap 70.000 umatmu tak cari 70.000 lagi. Nah, Rasulullah memanggil para sahabat, sahabat memanggil para tabi'in, tabi'in memanggil para ulama, ulama diperintahkan untuk mencari 70.000 santrinya untuk segera direkomendasi oleh syafaatul uzma masuk ke surga bighairi hisab. Syarat punya guru. Sampai dalam cerita tersebut ada seseorang yang susah dihitung untuk dimasukkan ke surga. Mang, kali mamang ini sulit amat dihitung untuk masuk surga. Orang pernah mondok tadi yang dunia ini orang kenal karo kiai, orang mondok, orang kenal kiai. Waduh. Terus beremen, orang pernah ngaji. Orang pernah ngaji, kita masih barang cilik gak digelatih kon mangan, ibu kita pusing namun kita durung mangan. Lamun kita orang ngaji mau pusing. Jadi sampai gede orang ngaji, orang kenal kiai. Waduh, kenal tuh karo santri sing duwe kiai. Wih, embu ya dunia kita mah orang kono niku. Terus iki dibelanane mamang jati, lamun sampai orang kebelaan berarti mamang ahli neraka selawasi. Karena ketika hukum itu, hisab itu sudah rumit di akhirat, diobral dengan cara syafaatul uzma melalui tangan-tangan ulama, melalui tangan-tangan kiai, melalui tangan-tangan mu'alim, mengangkat para santrinya untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah bighairi hisab, dengan tidak ada perhitungan apapun. Ngingkrik lah. Iki butuh silaturahim karo guru. Saya pertahankan diri untuk bersilaturahim ke guru saya, guru saya, agar saya dibawa oleh guru-guru saya dan saya diboleh membawa murid-murid saya. Ancaman ayat tadi yang saya sampaikan ketika berpaling dari urusan agama. Ini urusan agama. Forkat dibangun tidak mengurusi apa-apa, ngaji, infak, ngaji, sedekah, ngaji, silaturahim. Orang pakal acara forkat ngundang artis, jaipongan, dangdutan, karaokean. Berarti forkat adalah bagian dari siratal mustaqim. Siapa yang berpaling dari forkat, waman a'rada an dzikri, dari Allah, barang siapa yang berpaling an dzikri dari mengingatku, maka di dunianya akan segera dihadiahi fa innalahu ma'isyatan dzonka, maka baginya akan diberikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Komo-komo orang dua pecis keruwet, komo-komo uliah setitik, akeh gak kurang, resah, gelisah, wedi, iki tandani karena dia berpaling pada mengingat Allah. Putus silaturahim, titip. Kedua, selain diberikan kehidupan yang sempit, maka dia akan digiring ketika di hari kiamat. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami giring mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta matanya rusak? Tidak. Apa matanya terpejam, melotot? Kok disebut buta?
karena tidak bisa mengenali orang yang harusnya dikenali. Wahai ikhwanul kiram, kalian berdoalah agar kita ketemu di akhirat nanti dengan saling mengenal. Ketika tidak saling mengenal walaupun ketemu, ini sebuah pertanda bahaya. Satu iki ane rabi nih gegemboran ning laki urut tengah. Ane laki nih kependak rabi nih gegemboran urut tengah rabi. Ane sing pada urut tengeti, akeh sing pada tengeti. Ingat, masuk surga tidak ada yang sendiri masuk. Masuk surga lah kesing ngkrik dewek. Incik mangucap, ucap surga dewek pakai. Tapi semua masuk surga dengan sekelompok dan golongannya. Semua akan dikaitkan amal-amalnya di dunia ini. Layak tidak masuk surga dari amal yang kita buat. Makanya karena jelas dalilnya, manusia digiring menuju surganya Allah itu tidak ada yang sendiri. Lah kesing dewek. Makanya titip aja bosen-bosen, aja pegel-pegel, berbuatlah sesuatu amaliyah yang berkaitan dengan orang-orang yang perkiraannya masuk surga. Aja wedi bebaturan karo guru, aja wedi bebaturan karo kiai, aja wedi jadi santri. Karena ikilah susunan orang yang akan masuk surga. Primen Pak, hitungannya teorinya nggak ada lain kecuali kiai dikit, alim. Nomor 2 muta'alim. Nomor 3 apa muhibbin. Nomor 4 mustami'in. Selain itu tidak bisa. Sehingga orang yang tadi awal diceritakan ditanya susah untuk menggiring masuk surga. Ada satu amal baik yang dilakukan oleh orang tadi. Kiai tidak dikenal, pesantren tidak pernah, cinta ulama pun tidak. Cuma ada karya, ada amal baik yang pernah dilakukan. Apa? Orang ini ternyata tukang dagang es di pinggir jalan, tukang dagang bandrek di pinggir jalan. Sering lamun anda wong balik pengajian mampir ning warungi dinyanyi nginum udah dibayar. Malaikat anegah kita maya ngaji dorong pernah bebaturan karo kiai ora wani mondok mau pisan. Anegah kita mah kadang-kadang demen lamun ane wong balik pengajian tak nginum gratis. Oh ternyata si wong kah mau kah bisa manjing surga nih gara-gara demen ning uang ngaji. Nah hal-hal ini harus terus diperbaharui, hal-hal ini harus terus dibangun, hal-hal ini harus terus diperemajakan. Jangan biarkan waktu kita dengan alasan capek akhirnya tidak berbuat baik, dengan alasan musingnya apa sebenarnya gak jelas dalam hidup ini. Aja keleh kelawan weteng sejengkal, mikiri isi weteng sehingga melupakan silaturahim, mikiri kelambi model anu dorong ketuku sehingga melupakan sodakoh. Naudzubillah, sisihkan paksa tangan kita untuk memberikan sodakoh. Kita nggak tahu mana sodakoh yang diterima oleh Allah, mana yang menghantarkan kita kepada surganya Allah. Teruslah berbuat baik. Forum komunikasi alumni Doa Islami adalah wadah kita, dibuat untuk menjadi sekoci kecil yang bisa menghantarkan kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan hinakan Doa Islami, jangan rendahkan Doa Islami. Karena Nabi Isa alaihi salam ketika bertanya kepada pemudanya saat itu, wahai pemuda-pemuda Bani Israel, siapa yang siap membela agama Allah?
Siapa yang siap membela Rasulullah? Yang siap cuma 11. Nabi Isa sanggup membawa umatnya masuk surga cuma 11 orang. Wa qala Musa qala al-hawariyuna. Wa qala Musa man ansori ilallah. Jadi Nabi Musa, wahai pemuda, siapa orang-orang yang siap menolong agama Allah? Dijawab oleh pemuda, wa qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Dijawab oleh pemuda yang membuat organisasi di kemudian harinya, namanya Pemuda Hawariyun. Diabadikan dalam kisah itu dalam Al-Quran, wa qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Kami siap membela agama Allah. Saat itu Nabi Isa sudah dalam terdesak, sudah tidak punya pilihan kecuali dibunuh. Atas kekuasaan Allah, Nabi Isa diangkat oleh Allah yang sampai sekarang pun masih hidup. Ditempatkan yang kan ya Pak dengar di mungkin baik. Nggak ada bilang, iku kok disediakan karena tamu dong, sining teras ngalim tadi di gelari lawan singkar ke abang. Lanjutkan. Lanjut. Milad adalah sebuah rasa syukur, ungkapan syukur kita kepada Allah. Sampai 17 tahun doa al-islami masih ada. Perahu ini kita bangun dengan susah payah, ya. Biarkan yang sudah pulang, biarkan. Malam hari ini kita sama-sama buktikan bahwa kita adalah pemuda yang siap menjunjung tinggi agama Allah, pemuda yang siap untuk menjadi bemper pejuang agama Allah, pemuda-pemuda yang siap untuk menyibukkan diri untuk membangun dan membina agama Allah. Amin ya rabbal alamin. 17 tahun bukan waktu yang singkat. Banyak asam garam yang telah dilalui oleh kita semua. Turan Abuya, ya. Nah, terakhir, bagaimana sikap kita ke depan? Sikap kita ke depan bagaimana? Satu, pertahankan akidah. Tidak ada pertahanan wajib yang harus kita lakukan kecuali akidah. Akidah yang mana? Akidah ilahiyah. Kedua, akidah nubuwiyah. Ngaku Allah pangeran kita mengerani Allah, selihat Allah duduk pangeran. Ikrari sih sudah diajarkan dulu. Tetap raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil mu'minina wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwan. Raditu billahi robba, ridho isun billahi kelawan Allah robban kula mengeran. Ari Allah diaku sebagai pangerani, kita di mengerani Allah. Titip apik pernah metu sing lisan alumni santri aktif keluhan kepada Allah. Titip cari Allah tidak pernah putus dari rasa adil. Allah tidak pernah berhenti dari sifat adil. Allah tidak pernah berubah, termasuk dalam kondisi kita terkena musibah pun Allah tetap adil. Ketika tidak ketemu keadilan Allah di sisi mana ketika saat musibah itu datang, jangan pernah salahkan Allah, tapi pikirkan ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Satu. Kedua,
masih dalam raditu billahi robba, lamun ridho ning Allah iku pangerane, kita mengeran maring Allah, Allah pangeran kita, selian Allah dudu pangeran, kudu wani ngebelani Allah. Carane tegakkan ajaran Islam yang kafah, populeri akidah ahlus sunnah wal jamaah. Sepahami itu memahami ahlus sunnah wal jamaah. Wis sibuk jadi si bapak jadi karyawan di Indomaret, arep ngaji Manenggati, apa yang dulu diterima tegakkan. Aja kagetan ngedelang aliran baru, aja kagetan anda mau ngajak baru, aja iku mah bela Islam ngerasa sedulur, si anu bela Islam. Sing gawe pusing zaman siki uang ngaku bela Islam tapi orang ngerti ning ajaran Islam. Hah? Ngaku bela Islam, teriak keras bela Islam, aturan Islam orang ngerti. Kemarin viral sebuah video demo bela Islam. Dalam kegiatan sholat ane MC nih. MC orang MC. Pengatur acara. Jere MC nih Allahu Akbar. Allah. Hari MC ceramah orang ngekon doang. Iku kapan nih baik? Sholat ane MC nih. Sholat ane MC nih. Orang sholat. Allahu Akbar padet. Ruku. Sami Allahu liman hamidah. MC-nya mau konon beceh. Ini sebuah coreng buruk terhadap peradaban Islam, terhadap ajaran Islam. Pura buya agol. Lagi ngechat anak uang. Ada padetan. Iya. Aja gemuk. Kamu lamun uangku durung edan, durung hebat. Uang sing paling hebat itu kok edan, salat tur, kajur, tapi banyak surga. Coba. Uang edan wajib salat. Wajib puasa. Kan? Wajib ngaji. Maten uang baru dukung. Klimen bebas. Anak sultan. Maka cepat diri menjadi orang gila. Gila kelayaban. Tergila-gila. Karena surga pun akan diberikan kepada orang yang gila. Mayamut fi hubbihi nalakullal matlabi rawika. Al jannatu wa na'imuha sa'atul lima yusolli wa yusallimu wa yubarik alaih. Terusnya pun surga dan kenikmatan surga akan diberikan kepada orang yang baca sholawat, baca salam kepada Rasulullah. Orang yang baca sholawat dan baca salam kepada Rasulullah adalah orang yang cinta Rasulullah. Orang yang cinta Rasulullah yang diterima oleh Allah adalah cintanya bukan cinta palsu, tapi dibuktikan. Hanya orang gila lah yang bisa mencintai orang yang tidak pernah kenal. Kenal karena Muhammad, pernah kependak, kok cinta sampai rela mati demi Muhammad. Nah ikaran wong ida. Yang saya maksudkan kalian semua harus gila itu seperti ini. Muhammad Rasulullah bangga terhadap umatnya di akhir zaman. Umat yang mana? Jadi Muhammad umat terbaik saat hidup, saat masih beliau, masih Rasulullah masih ada di hadapan sahabatnya. Wahai para sahabatku, tahukah kalian umatku yang mana yang paling aku banggakan? Pak Kesing bisa jawab. Siapa ya Rasulullah? Sahabatnya sekarang? Oh bukan. Kenapa bukan sahabat yang sekarang? Sayyidina Abu Bakar begitu luas perjuangannya, pengorbanannya. Umar demikian juga, Utsman demikian juga, Ali demikian juga. Kenapa tidak disebut umat terbaik bagimu ya Rasulullah? Umar, Utsman, Ali, cinta Muhammad, iman terhadap Muhammad, wajar karena ketemu. Sahabat-sahabat lain rela berkorban demi Muhammad karena ketemu. Tapi yang saya kagumi nanti umat akhir zaman boro-boro ngobrol karo Muhammad, boro-boro ketemu karo Muhammad, tapi biarpun mereka tidak pernah kenal Muhammad secara langsung, tidak ketemu dengan Muhammad secara langsung, tapi mereka berani mengutarakan cintanya sampai cinta mati. Mayyamut fi hubbihi
nala kullal matlabi. Paham? Jadilah orang yang tergila-gila. Pada apa? Pada kegilaan agama. Wong-wong turu tangi, ngantuk matane tetap wudu tahajud. Bukan perbuatan orang biasa. Peces mung-mungi, ana sing ngejaluk panu sedekah beriman marak ning omah. Nyakaken. Mung-mungi ge. Kalau belum gila tidak berani. Wong sing masih waras masih ngitung untung rugi. Sing wis orang ngitung untung rugi ketika melihat kebaikan, laksanakan, lakukan, tetorok, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban apapun, berikan. Orang gila itu namanya. Inilah yang harus kalian kejar. Jadilah gila, tergila-gila terhadap agama, terhadap aturan, terhadap supremasi hukum, terhadap kedamaian, terhadap kebaikan. Titip. Alumni sebagian yang hadir sudah ketemu dengan dunianya yang lebih luas, ketemu dengan berbagai macam orang, gayanya, sikapnya, berpikirnya, baiknya, buruknya. Di sini perlu prinsip kegilaan itu. Paham? Paham? Siap jadi wong edan? Siap. Insya Allah. Iya kok. Iya ke. Wih lah SMA kisik ado iki ganti durung saya kon ngaji ganti karena durung edan. Kok di belakang itu Kiai Enjat Mukjizat. Sebagian tahu saya yakin pesantren Darul Ahibah Carengan. Santrinya banyak. Perjuangannya luar biasa. Ini salah satu orang edan. Kiai. Ketuanya saya anak buahnya. Anak kelompok wong edan. Maukah video dikawinkan? Songo edan. 9 orang yang gila. Ketika dipanggil untuk sebuah perjuangan, lu ngebaik. Awan lunge, bengi lunge, mbake manjing omah kudu lunge mani. Sampai dicurigani jare bupat ngaku apa duwe rabi ya. Bukan duwe rabi kita. Jadi duwe rabi kita buru-buru lunge mani. Wis ora lanang setia. Sweet. Kenapa Pak setia? Saya pengen Ibu Fatona ini masuk surga. Amin. Amin. Makanya saya gila. Gila untuk tidak menikah lagi. Kenapa? Nyerowok pasti. Takut Pak, tidak ada ngarapan. Wedi. Nah kelima nur kawin lagi, pengen mancing surga. Lamun nyerowok laki dosa nur dampur. Siapa sih bertanggung jawab terhadap surganya? Ngajeng ngaku suami tapi kagak yang rabi ini nak. Di berarti sebenarnya pengen. Hah? Riko kau catat sih ngomong. Parah. Tidak, saya ingin beliau ini masuk surga. Tidak ada sikap dosa yang dilakukan terhadap suaminya. Ini hanya prinsip orang gila yang tidak berpikir kepentingan pribadinya. Ya, kenapa saya ceritakan? Mudah-mudahan jadi inspirasi kalian. Hidup itu yang sering saya didikan, ya ajarkan kepada kalian. Hidup itu jangan pernah mencari untuk rugi, tapi carilah benar atau salah. Sering doktrin. Ya kan? Aja mikir wara, aja mikir bati atau rugi. Kita bukan dagang. Orang-orang yang bisa mencapai predikat derajat yang istimewa adalah orang-orang gila. Gila dalam prinsip
gila dalam pengorbanan, gila dalam kemauan, gila dalam akidah. Ya kan? Siti Suwayyah, perempuan pertama yang disebut oleh Rasulullah sebagai manusia pertama yang wafat dalam keadaan syahid. Beliau adalah seorang amat bujang wadon. Ia ketahuan oleh majikannya masuk Islam, lalu disiksa. Setiap pukulan yang dihantamkan oleh majikannya dijawab dengan zikrullah. Allah, pukul, Allah, cukup. Tidak memilih bebas, tidak memilih sehat, tidak memilih dia dibebaskan, tapi membiarkan dirinya untuk dipukul demi mempertahankan akidah. Inilah sebuah kegilaan. Pahami? Inilah sebuah kegilaan itu. Kalian harus belajar untuk menjadi orang-orang gila, yang kegilaan dan tergila-gila pada prinsip. Ayo kopi pahit. Pian. Ya. Kagol ke, lamun segedelang santri pemberasa mudah kembali gitu. Karena tidak ada yang bisa membuat darah saya mendidih kecuali ngobrol karo mengkene. Lisan kita orang bakal pegel. Sering kalimat ini saya sampaikan ketika kita saling berhadapan seperti ini. Hikmahnya banyak dan luar biasa. Ya, kumu hadisnya jelas. Aja bosan-bosan mandang wajah alim, guru, ya, man nadzara ila wajhil alimi nadratan. Barang siapa melihat terhadap wajah gurunya dengan penglihatan takziman wa takriman, melihat tapi mengagungkan dan memuliakan. Sekali melihat wajah guru dengan rasa takzim, ja'alallahu biha malaikatan yastaghfiruna bihi ila yaumil qiyamah. Ngerti? Sing ngaji mengerti. Sing ora ngaji mengerti kan artinya. Setiap kita melihat wajah alim satu kali dengan rasa mengagungkan, dari satu penglihatan itu, satu tatapan itu Allah rubah menjadi malaikat. Dan malaikat itu memintakan ampunan dari setiap kesalahan kita sampai kiamat. Rugi sing ora melu. Rugi sing ora melu. Ya, kita pertahankan yang sudah keluar langsung disambut. Rencana ketua Forkat sangat bagus. Jadi alumni dipilah per angkatan. Angkatan yang terakhir masih ada grupnya, pasti grup kelas. Mohon data itu diserahkan ke pengurus Forkat, KM-nya, lewat KM-nya. Jadi KM-nya menghadap ke ketua alumni. Mang, saya ketua kelas angkatan 2022 ini. Ini grup WA-nya. Mohon silahkan dipindahkan ke grup alumni. Itu disikapi. Ketika ada koordinasi yang dibutuhkan, koordinasinya diundangnya cukup benar setiap ketua angkatan, ya, setiap ketua angkatan. Kita terus semangat. Yang sudah bisa bergabung pertahankan. Berat kita nikmati, berat itu. Sulit kita nikmati kesulitan itu. Sibuk Pak, harus izin kerja dan sebagainya, izin saja. Allah akan mengganti upah kerja yang kau tinggalkan gara-gara silaturahim ini, pasti, ya. Terus bertahan yang sudah bisa. Kemudian ajak mereka yang belum tersentuh, ya. Sekarang Forkat belum punya label apa, nanti harus berani Forkat Pontang, Forkat Serang, karena alumni ada yang dari luar Pontang. Dibangun alumni itu menjadi Forkat Kabupaten Serang. Karena saya juga punya organisasi alumni. Kalau yang dari Tasik, Miftahul Huda, namanya Hamida, himpunan alumni Miftahul Huda. Sekarang disebut namanya Hamida Indonesia, karena alumninya sudah membawahi ribuan pesantren di Nusantara. Sudah namanya Hamida Indonesia. Kita ikuti cara itu. Ya, alumni jangan pernah bosan.
Alumni harus tetap fokus, alumni harus tetap mengingat ancaman Allah yang tadi saya sampaikan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tetap fokus kepada Shiratal Mustaqim, kita tetap fokus pada agama Allah, kita tetap fokus pada kebaikan, kita tetap fokus pada pemanfaatan diri untuk kebaikan itu. Ya, seiring dengan itu, saksikan keajaiban yang Allah berikan pada kita. Allah tidak akan pernah punya hutang. Intan surullaha yansurkum. Ketika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Allah minta syarat satu, kalau pengen ditolong Allah, setelah menolong agama Allah, wa yusabbit aqdamakum, tetapkan kaki kalian, aja geser, aja ngingser, tetap fokus istiqomah dalam silaturahim ini. Semonolah ya, mudah-mudahan manfaat. Amin. Terakhir, milad doa al-islami patut kita syukuri. Doa al-islami bisa berdiri 17 tahun dengan berbagai macam romantika yang ditemui. Dari penghinaan, kita sudah mampu merubah sorak penghinaan menjadi tepuk tangan kebahagiaan. Ya, dulu siswa-siswa awal ketika ditanya sekolah ini dinong, orang bisa jawab, orang wani nyebut sekolah ding doa orang wani, isin, iya kan? Tapi sekarang rasa itu sudah berubah. Tepuk tangan cemoohan sudah mulai berubah menjadi tepuk tangan kebanggaan. Alhamdulillah. Kita Fatihah.